It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akan mereview mini planari kiri dari King Oger Weapon, yang sebenarnya ini udah datang dari lama, bahkan sebelum si King Oger mini volume satunya itu, cuman baru sempat saya review. Dan harganya sendiri saya dapat di harga kurang lebih 300.000 pas kalau nggak salah ya, karena saking lamanya saya lupa harganya ini. Dan si mini planari kiri weapon ini ada 3 box, yang dimana yang pertama ada si Oger Calibur, terus ada King's Weapon, dan juga King's Hotline alias handphonenya itu yang bisa juga jadi stand base. Nanti bakal diperlihatkan lah pokoknya. Jadi untuk boxnya sendiri tampilan depannya seperti ini, tampilan sampingnya masing-masing hanya tulisan biasa. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Nah, ini untuk gimmick dari si Oger Caliburnya, terus ini gimmick dari si King's Weapon-nya yang bisa menjadi 6 mode dan bisa juga disambung dengan King's Weapon yang bakal menjadi 25 cm panjangnya. Terus di sini juga ada si King's Hotline yang fungsinya juga bisa untuk menyimpan part-part mini kayak part warmer tangannya gitu atau part-part kecil lainnya. Kemudian sisi satunya lagi seperti ini, line up 1 set, dan atasnya seperti ini. Nah, aduh ribet. Nah, atasnya pokoknya kayak gini deh. Jadi langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia mini planari kiri King Oger yang terdiri dari 3 senjata ini dan 1 handphone. Di sini ada Oger Calibur, ada si King's Weapon, dan juga si Oger Hotline ini. Kalau hanya dilihat dari jauh sih ini oke-oke aja sebenarnya, tapi kalau misalnya dipegang tuh,
kecil banget sumpah. Cuman kalau hanya sekedar pajangan menurut saya ini masih oke kok, tenang aja. Yaudah, jadi langsung aja kita mainin gimmick-gimmicknya. Yang pertama si Oger Hotline-nya ini alias handphone sekaligus jadi king holder-nya gitu. Ini bisa disabuknya kayak gitu. Dan ini memang gak bisa dipencet karena ini memang stiker aja. Terus bagian belakangnya juga ini full stiker. Tapi ini ada fungsi lainnya juga loh. Yang pertama ini bisa buat menyimpan part-former dari King Oger. Misal si bagian tangan ini, terus si bagian helmnya nih, Ga Tarantula bisa disimpan di sini tuh. Jadi ya bisa dibilang ini cukup berfungsi dan bagus sih menurut saya. Cuman sekali lagi ya udah hanya sebatas ini aja. Oh ya, ada satu lagi. Jadi dia bisa menjadi stand base kalau kita punya si standnya ini. Jadi tinggal dicolok aja di sini. Dan bagian atasnya dicolok lagi, misal kita pakai si Hachi ya. Tinggal dicolok di sini. Nah, dia bisa jadi stand base kayak gini tuh. Jadi menurut kalian gimana, berfungsi atau enggak? Karena ya fungsinya cuman untuk penyimpanan dan juga untuk stand base aja. Kita next lagi aja, King's Weapon. Nah, dari semua Sinarakir King Oger, ini yang paling saya suka. Karena dia bisa menjadi shield, terus bisa juga menjadi sickle, nih kayak gini. Terus bisa jadi claw, kayak gini. Terus bisa jadi bow, nah kayak gini, atau panah yang dipakai sama si Rita itu. Terus bisa jadi gun juga, kayak gini, yang dipakai sama si Gusto. Dan bisa juga jadi senjata kayak gini, tuh. Ini biasanya dipakai sama Jira. Oh ya, untuk bagian sini, ini nggak usah khawatir kalau misalnya dimainkan sama anak-anak karena dia bahannya karet, tuh. Jadi aman ya, meskipun sisanya itu masih menggunakan plastik gitu. Di sini juga full stiker, nggak ada part yang pre-painted. Tapi untuk plastiknya sendiri, bahannya, menurut saya ini udah cukup oke karena dia hampir sama kok, kayak di bahannya mini plucking Oger gitu. Jadi untuk harga segitu, 300.000 untuk satu set kurang lebih, menurut saya ini masih worth it kok. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini dia Oger Calibur. Ya, buat kalian yang gak punya di Excel, menurut saya ini cukup bisa menjadi alternatif sih kalau hanya ingin mengoleksi aja atau misal jadi pajangan. Karena ini cukup kecil kalau misalnya dipegang. Ini hanya segini aja tuh. Dan untuk ujungnya sendiri, ini dia bahannya karet, jadi aman untuk anak-anak. Sisanya dia menggunakan bahan plastik dan juga masih menggunakan stiker sampai ke ujung-ujungnya sini. Nah, untuk bagian pedangnya ini, stikernya dia ada dua jenis. Yang pertama silver kayak begini, dan yang kedua itu yang seperti ini. Ini maksudnya itu kalau misal si gimmicknya dimainin gitu kan, kayak di X, bagian sininya warna-warni kayak gini gitu. Tapi kalau misal mini play ya, dia kan nggak ada elektroniknya. Nah, cuman dia tetap ada gimmicknya. Misal nih kayak si Kamakiri bisa kita turunin, tapi harus kita naikin lagi ke atas kayak gitu. Kemudian si Papillon ini bisa kita turunin kayak gini dan kita naikin lagi manual kayak gini. Terus si Hachi bisa kita tling kayak gituin. Terus kalau misalnya kalian mau tarik ya tinggal tarik aja kayak gini, balik lagi. Terus si Tombo ini bisa kita putar, bebas mau sampai ke sini juga nggak apa-apa, bisa kita balikin lagi aja. Dan yang terakhir si Kuagatanya ini bisa kita tarik kayak gini, tuh. Bisa kita tarik dan kita turunin lagi kayak gitu. Nah, seperti itu guys untuk si Oger Calibur. Menurut saya sekali lagi ini masih oke dengan harga 300 ribuan kurang lebih satu setnya itu. Ini bisa jadi alternatif untuk kalian yang merasa DX itu kemahalan. Karena kan DX itu masih kurang lebih 800 ribuan lah untuk si pedangnya aja. Belum sama si Oger Weapon-nya ini kayak gitu. Kalau untuk si HP-nya ini, Oger Hotline, menurut saya ini gak terlalu berguna sih memang. Nah, kalau di seri dan di DX-nya itu kan si Oger Calibur dan juga si weapon-nya ini, King's Weapon, bisa digabungkan kan? Apakah di Narakiri ini juga bisa? Tentu aja bisa. Jadi tinggal kita putar aja nih ke belakang seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya sini, bisa kalian lihat sendiri nih, didorong aja. Nah, kayak gitu. Dan tinggal dimasukin aja di sini. Kemudian dikunci lagi seperti ini. Nah, dia bakal mengunci dan gak lepas. Dan ini dia untuk senjatanya yang biasa digunain sama si Jira. Untuk panjangnya sendiri itu kalau di boxnya 25 cm. Jujur saya belum ngukur, tapi ya udahlah kita percaya aja lah ya sama Bandai.
Dan untuk dipajang seperti ini juga oke-oke aja sih menurut saya tuh. Karena masih bagus juga, terus stikernya juga oke-oke aja. Kecuali buat kalian yang kayaknya anti stiker banget, saya tidak merekomendasikan sih. Cuman kalau hanya dipajang biasa, terus kalau misal kalian udah biasa menggunakan stiker, ya ini cukup oke-oke aja sih gitu guys. Dan ya untuk gimmicknya sendiri, dalam mode ini nggak ada gimmicknya sih, paling cuman main-mainin ini aja tuh, si Kuagatanya atau si 4 lainnya kayak gitu. Ya hanya seperti itu aja guys. Jadi itu dia untuk gimmick-gimmicknya, dan kayaknya ini bakal jadi review terpendek sih, karena ya udah habis, cuman gitu aja. Untuk gimmicknya udah, terus untuk bahannya juga tadi udah saya jelasin, bahannya itu sama kayak si mini plucking Oger, jadi udah termasuk bagus. Oh iya, untuk kualitas stikernya juga sama aja dia kayak si King Oger, ya lumayan lah, gak yang jelek-jelek banget gitu loh. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak, menurut saya ini worth it aja. 300.000 kurang lebih untuk dapat 3 senjata ini. Dan kalau misal kalian gak mau si handphonenya ini, di Jepang juga ada kok yang jual, cuman si Oger Calibur dan juga si Weapon King-nya doang. Yaitu terserah kalian masing-masing sih memang. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu aja, jadi ini dia mini planari kiri di rotating table. Oke guys, jadi sekian review mini planari kiri King Oger. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga, karena di konten selanjutnya kita bakal nge-review si Tarantula. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.